Oke, ketemu lagi dengan saya. Kita lanjut untuk manajemen atau penggunaan Pinet ya. Saya akan jelaskan. Silahkan login dulu menggunakan user admin ya. Oke, ini halaman project ya. Di sini ada membuat project baru atau lab baru. Kemudian ini ada folder baru. Kemudian di sini ada edit ya. Ini drag, hapus, import, export ya. Terus ini order by nya, kemudian ini refresh. Nah, ketika ada project baru di sini akan memunculkan topologinya ya. Nah, ini direktorinya, direktori root. Oke. Kemudian running lab. Nah, di sini ketika ada project baru dan udah banyak gitu ya. Nah, di sini ada progresnya. Apakah project tersebut start atau stop, atau misalnya kita sebagai admin kita bisa join ke lab yang sudah dibuat oleh user masing-masing. Kita bisa join atau kita bisa buka lab dari user lain tapi dengan lab yang berbeda. Jadi beda-beda ya. Misalnya saya pengen join ke lab user lain, join artinya kita masuk ke lab. Kalau kita buka baru berarti kita projectnya berbeda dengan yang ini. Oke, nanti dijelaskan lebih lanjut ketika kita udah mulai lab. Kemudian ada account di sini ada user management. User management di sini username-nya apa. Nah, di sini ada maksimal account-nya 10 ya. Misalkan kalian pengen tambah atau extend, silakan donasi terlebih dahulu, kemudian minta license-nya. Oke. Kemudian di sini ada rule di sini untuk mengatur usernya, hak aksesnya seperti gimana sih, user itu bisa apa sih atau gimana ya. Nah, kemudian di sini download lab. Kalau download lab dia otomatis directnya ke pinetlab.com ya. Jadi di sini kita harus butuh user online-nya dulu, kemudian mode online-nya diaktifkan terlebih dahulu untuk dapat akses topologi ini. Oke ya, kita kembali lagi. Kemudian device ini digunakan untuk add-ons-nya Pinet ya. Nah, misalkan kita butuh Wireshark untuk menganalisa traffic datanya, kemudian kita butuh Chrome ini runningnya di Docker ya, Ubuntu, desktop, Ansible, dan Cisco NSO ya. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu terkait dengan rules. Oke, kita tambah rules baru. Nah, oke, di sini rulesnya sebagai apa sih? Misalkan sebagai siswa. Nah, siswa ini bisa apa aja nih? Bisa delete folder, add folder, rename, delete, add new lab, import, export, move, clone. Nah, biasanya yang saya gunakan, misalkan ini untuk siswa, dia hanya bisa add new lab, selebihnya kita tidak diizinkan. Misalkan untuk antisipasi lab tersebut hilang atau enggak topologinya, ya kita kasih export lah gitu. Nah, kemudian misalkan kita mau membatasi limit CPU penggunaan user tersebut, berapa limitnya, berapa persen yang digunakan, atau RAM-nya berapa, atau harddisk-nya berapa. Nah, ini sesuaikan dengan teman-temannya. Nah, kemudian di sini siswa itu boleh akses folder mana aja. Misalkan di sini saya buat folder baru ya, namanya siswa. Oke. Nah, nanti saya hanya mengizinkan siswa ini di folder ini. Selain dari folder ini nggak bisa. Misalkan di labs itu nggak bisa, terkecuali dia berada di subfolder ya, siswa itu baru bisa ya. Oke ya. Oke, kita udah buat rules siswa, kita buat account siswanya juga. Oke, kita masukkan username-nya siswa, password-nya siswa, rulesnya kita arahkan ke siswa. Oke, kalau sudah kita bisa mengatur ini langsung aktif atau blok. Kemudian aktif time-nya dari kapan, kemudian end time-nya sampai kapan. Misalkan kita mengasih bisa aja ya, untuk sementara kita nggak pakai dulu. Kemudian maksimum node-nya yang
diizinkan untuk running berapa, kemudian maksimum running nodes per labnya berapa. Nah, ini bisa diatur berdasarkan kebutuhan teman-teman. Misalkan kayak ini, kita sudah dulu kita uji coba ya. Kita buat login dulu siswa, kemudian password siswa. Nah, di sini kita nggak bisa kembali ke directory rootnya. Nah, kemudian juga di sini menu-menu siswa nggak sesuai dengan menu adminnya. Oke, jadi kita nggak bisa buat folder. Nah, kita nggak bisa diizinkan. Yang diizinkan hanya buat project, kemudian export project. Oke, mungkin itu aja dari saya. Nanti dilanjut video berikutnya. Terima kasih.